Sobat Pelajar, kembali lagi di Student Talk, kritis, kreatif, dan inspiratif. Senang sekali, saya Nisa Aulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, dan juga Widya Isnaini dari Universitas Negeri Surabaya juga, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi penting gak sih? Nah, kalau dari Widya dulu, Widya ikut organisasi atau enggak? Aku ikut organisasi di semester 2, aku ikut organisasi Meet Strangers. Itu organisasi berbasis sosial kemanusiaan yang bergerak di kayak ke panti asuhan, lalu membantu teman-teman yang ada di jalanan. Lalu di semester 3 saya lanjut di organisasi Grahita. Itu adalah organisasi berbasis edukasi psikologi yang bergerak di media sosial. Kalau Anissa sendiri gimana? Ikut apa enggak organisasi? Kalau aku dari awal semester 1 sampai sekarang aku memutuskan untuk tidak mengikuti organisasi. Tapi selain itu aku juga mengikuti kegiatan yang memang sesuai dengan minat dan bakat aku. Aku mengikuti seperti pelatihan public speaking ataupun pelatihan make up yang sesuai dengan minat aku dan juga prodi. Tapi aku juga ikut kompetisi juga, lomba-lomba seperti itu. Jadi walaupun tidak mengikuti organisasi, aku aktif sesuai dengan minat dan bakat aku. Kalau Widya, apa sih alasannya ikut organisasi? Alasan ikut organisasi, sebenarnya aku di awal semester pertama kali masuk sebagai mahasiswa itu sebenarnya tidak ingin ikut organisasi, kayak mau fokus ke akademik aja gitu. Tapi setelah semester 2 itu aku merasakan nih teman-teman yang ikut organisasi itu sangat-sangat atau seperti Anissa ya aktif di kegiatan luar kampus itu sangat-sangat berbeda, seperti skill komunikasi, problem solving, public speaking itu sangat-sangat berbeda. Jadi saya pikir kenapa saya tidak mencoba hal yang sama, karena saya juga merasa sangat-sangat kurang di hal aspek-aspek tersebut. Jadi gimana kalau aku ikut organisasi aja gitu. Akhirnya ya udahlah aku ikut organisasi, saya coba karena kalau di BEM dan di organisasi kampus itu sangat mengikat kalau menurut aku. Iya, dan jadi mahasiswa itu kan latar belakangnya juga berbeda-beda ya. Ada yang mereka tidak bukannya tidak ingin ikut organisasi tapi memang tidak bisa. Misalnya ada mahasiswa yang harus di sisa waktunya selain kuliah itu harus bekerja gitu ya. Dan aku adalah salah satu mahasiswa yang memang tidak bisa, mau dipaksakan pun mengikuti organisasi kampus itu terasa nggak mungkin gitulah. Jadi aku memutar otak gimana nih caranya biar dapat pengalaman yang sama dengan teman-teman. Akhirnya aku cari organisasi yang bisa aku jangkau, yang bisa aku pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ketemulah Meet Strangers dan Grahita tersebut. Nah, kalau boleh tahu itu tentang apa sih? Kalau Meet Strangers itu kita prokernya di mengunjungi adik-adik panti, nanti di sana juga kita ajak main, kita edukasi, kita juga ngajar gitu. Kalau di Grahita sendiri, saya kan masuk di divisi kreatif sebagai content writer dan copywriter. Di sana saya memberikan konten-konten atau menulis konten edukasi tentang psikologi gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, kan tadi aku tidak mengikuti organisasi, tapi aku juga mengirimkan portofolio di kegiatan media-media kampus. Contohnya kalau di UNESA kan ada Kece Media. Jadi selain mengikuti apa yang aku suka, aku mengirimkan portofolio aku ke media kampus. Jadi bisa mendapatkan kesempatan menjadi presenternya. Dan kalau kita aktif di kampus tidak melulu organisasi, itu juga bisa mendapat kesempatan lagi di event-event kampus kan banyak sekali gitu. Ya. Contohnya kalau di UNESA ada EUG, ada juga Konaspi. Jadi aku walaupun tidak mengikuti organisasi, banyak sekali kesempatan-kesempatan di UNESA yang bisa mengembangkan skill kita pastinya. Lalu bisa mendapatkan kesempatan juga di luar. Contohnya waktu itu aku menjadi host di TVRI. Jadi intinya pintar-pintar kita untuk mengambil kesempatan dan juga mengikuti hal-hal positif yang ada di kampus, tidak melulu tentang organisasi. Organisasi pun juga penting dan bisa bermanfaat. Jadi intinya tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, kalau waktu awal masuk kuliah, gimana sih pandangan Widya tentang organisasi kampus?
Pertama karena mungkin aku agak FOMO ya di TikTok. Karena kan banyak yang bilang ada stigma-stigma muncul tuh. Ada dibagi dua kubu, ada yang organisasi tuh nggak penting, kalian tuh buang-buang waktu gitu, diperbudak sama organisasi gitu. Agak terpengaruh sama hal itu. Akhirnya oh iya deh, nggak penting deh kayaknya ikut organisasi gitu. Tapi aku juga sadar oh aku masih kurang dan merasa sangat-sangat tertinggal dari teman-teman gitu. Apalagi kan kita di dunia kerja ya, itu katanya nih, bukan katanya sih, tapi memang faktanya seperti itu. Walaupun IPK kita sempurna ya, misalkan 4, tapi kalau pengalaman organisasi atau portofolio kita tidak mumpuni, kan HRD juga skip aja gitu. Maka dari itu saya gimana nih caranya biar bisa setara lah sama teman-teman gitu. Akhirnya ikutlah. Jadi pandangan yang tadinya nggak mau ikut tuh jadi berubah gitu. Kalau Anissa sendiri gimana? Kalau aku sendiri awalnya juga tertarik ya mengikuti organisasi yang ada di kampus. Tapi ingat ya teman-teman, selalu perhatikan diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri mulai dari minat dan bakat. Kalau aku memperhatikan mulai dari yang utama pastinya yaitu akademik kita, kuliah kita itu harus yang utama. Jangan sampai di nomor 2-kan, jangan sampai yang pertama adalah organisasi. Yang kuliah itu yang utama, lalu seterusnya apapun itu mulai dari kegiatan, mulai dari organisasi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang aku ikuti yang pastinya sesuai dengan prodi. Kalau ikut kompetisi teman-teman bisa pilih ya, karena kan ada poinnya mulai dari tingkat regional, nasional maupun internasional. Jadi kalau sejak semester 1 walaupun tidak mengikuti organisasi, aku rajin melihat media sosial tentang informasi-informasi lomba, seperti lomba presenter ataupun lomba menulis karya sastra. Jadi kita harus aktif ya, gencar-gencarnya mencari informasi untuk menambah prestasi kita, menambah portofolio kita. Jadi memang aku tertarik, tapi ada faktor-faktor yang perlu dipikirkan, mulai dari faktor kuliah. Terus kalau aku sendiri ya, karena ayah sakit jadi harus sering pulang setiap minggunya. Kalau di UNESA jadwal kuliahnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu aku harus pulang. Jadi bagaimana caranya walaupun harus pulang setiap minggu karena keadaan ayah sakit, tapi kita juga harus tetap berprestasi. Keren. Widya juga keren banget. Nah, bisa nih kita bagi-bagi tips untuk teman-teman yang bingung ikut organisasi apa enggak sih. Nah, yang selanjutnya kita ini lebih fokus ke apa selama ini, ada kegiatan lain di luar kuliah yang harus kita tekuni. Iya, kalau Anissa sendiri kan tadi memang sudah ketemu ya passionnya, udah aku mau menekuni bidang ini. Mungkin ada dari teman-teman yang lagi nonton masih bingung nih, aku tuh sebenarnya pengennya apa, maunya apa, kurangnya di mana. Itu mungkin bisa ikut organisasi, tapi semua balik lagi tergantung ke diri kita masing-masing. Ada yang teman-teman yang mungkin misalnya kuliah sambil kerja, itu kan susah juga gitu. Betul. Jadi harus tahu kapasitas diri, karena nggak semuanya itu hanya bisa didapatkan di organisasi gitu. Bisa kayak Anissa tadi kan ikut-ikut kompetisi, ikut-ikut kursus gitu. Jadi teman-teman harus kenali diri sendiri dulu, kurangnya di mana, apa yang mau dicapai. Karena kalau gabung organisasi itu sebenarnya kalian harus tahu tujuannya dulu, itu lebih baik agar bisa fokus, nggak nengok kanan kiri gitu kan ya. Iya, jangan FOMO aja, jangan cuman ikut-ikutan teman pengen ikut BEM tapi karena pengen aja, jangan. Jadi teman-teman difokuskan. Oh, semisal di organisasi keinginannya adalah untuk mengembangkan skill atau ingin belajar bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi pertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum terjun untuk mengikuti organisasi. Karena memang mahasiswa latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang memang harus kerja, ada yang Anissa tadi ada tanggungan untuk selalu pulang setiap minggu gitu. Ada yang teman-teman mungkin mau fokus akademik aja karena aku mau langsung S2 gitu biar dapat beasiswa, harus IPK-nya harus sempurna gitu. Mungkin ada yang seperti itu juga kan ya. Kalau jadi nggak ada standar harus begini dan begitu, tapi yang penting adalah kuliah kita, nilai kita juga, tapi tidak melulu tentang nilai. Yang penting adalah pengalaman juga, karena kita kan melalui banyak kesempatan kita juga belajar dari situ. Benar. Kalau Anissa sendiri ada apa yang paling berkesan nih selama ikut kompetisi atau ikut acara-acara di kampus gitu? Yang paling berkesan adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga ya. Contohnya bertemu dengan
rektor di universitas, bertemu dengan orang-orang penting di sana, banyak sekali kesempatan. Mungkin awalnya ketika kita masih peralihan dari masa SMA ke kuliah, pastinya kan mengalami ini ya, adaptasi. Kita harus adaptasi dulu. Nah, dari situ kita belajar bahwa lingkungan kampus seperti ini. Kita bisa mendapatkan kesempatan lagi. Bagaimana cara kita mengembangkan relasi kita. Semisal di universitas mendapatkan kesempatan ini, kita bisa kembangkan lagi di luar. Banyak sekali kesempatan-kesempatan, apalagi Bapak Ibu dosen kita juga banyak memfasilitasi kita pastinya ya, menjelaskan banyak ada informasi tentang kompetisi ataupun webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Dan itu sangat berkesan bagi saya, sangat berkesan karena itu bisa mengubah pola pikir kita agar semakin berkembang. Dan senang sekali pastinya ada suka dan dukanya ya. Mungkin kalau masa-masa sulitnya kita bagaimana sih, yang awal-awal masih di perantauan, masih ngekos gitu kan. Tapi lama-lama kita bisa terbiasa dengan hal itu. Kalau dari aku sendiri yang paling berkesan itu semuanya berkesan sih ya. Betul. Setiap prokernya, setiap perjalanannya itu sangat-sangat berkesan. Dan kalau dari Miss Stranger sendiri, aku gabung memang tujuan aku pengen membantu teman-teman adik-adik panti gitu kan, dia memberi makan aspek kemanusiaan dalam diri aku lah. Jadi memang bukan tujuannya untuk mengembangkan diri, aku memang fokusnya di sana. Ya ada hal rasa membahagiakan yang tidak bisa diceritakan gitu ketika mengunjungi adik-adik panti, membantu teman-teman di jalan gitu. Kalau dari Grahita sendiri memang aku fokusnya untuk bangun portofolio. Jadi memang aku mau bangun portofolio di sini, mau belajar skill komunikasi, public speaking, critical thinking juga di sana. Jadi memang sudah tahu tujuannya di sana. Jadi memang fokusnya di sana. Dan yang paling berkesan, orang-orangnya pun berkesan karena kalau organisasi luar kampus itu kita berbagai macam universitas ya. Kemarin kalau di Grahita itu ada yang dari UGM, ada yang dari Undip, dan itu kita juga bisa belajar dari teman-teman universitas lain karena kan memang aku melihatnya di sana ketika di Grahita itu aku skillnya tuh yang nol banget gitu. Teman-teman dari divisi yang sama itu pengalamannya sudah puluhan. Jadi di sana memang benar-benar merasa sangat-sangat kecil. Jadi perasaan marah, ada perasaan marah, kecewa, sedih, merasa tertinggal itu sangat-sangat menjadi hal yang berkesan ya. Dan kita juga bisa belajar dari teman-teman yang ada di sana. Jadi itu sangat-sangat berkesan di Grahita dan di Miss Stranger sendiri. Jadi semua kegiatan yang kita ikuti pasti akan bermanfaat untuk diri kita. Jadi jangan pernah menyesal pernah ikut ini, merasa terbebani. Jangan ya teman-teman. Semua itu akan bermanfaat gitu ya. Semua orang itu adalah guru. Dan semua hal yang kita dapat adalah pelajaran lah, pelajaran hidup. Belajar kan nggak harus dari bangku sekolah ya. Iya betul, nggak selalu di kelas kuliah aja. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Kalau dari saya sendiri untuk membangun portofolio ya, kalau Anissa lebih sukanya di bidang public speaking dan juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Disisukan juga dengan bakatnya teman-teman. Kalau mungkin lebih suka public speaking ya, lebih diperbanyak portofolionya untuk video ketika teman-teman berbicara di depan umum, portofolio ketika menjadi presenter ataupun MC ataupun menjadi moderator ataupun, dan itu bisa menambah kesempatan. Jadi kesempatan itu bercabang. Ketika awalnya hanya mengenal media kampus saja, ternyata di luar pernah diminta untuk menjadi pemateri. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita dapatkan dari sana. Benar banget. Saya nih juga bisa belajar dari Anissa ya. Saya juga bisa belajar dari Widya, karena Widya tadi cerita bahwa bisa bersosialisasi juga, saling peduli satu sama lain. Jadi kalau Anissa lebih ke dunia kerja ya, dunia kerja yang walaupun memang kita masih berkuliah, tapi setidaknya kita mengenali bagaimana sih kita sikapnya harus seperti apa yang harus dilakukan, portofolionya harus bagaimana. Kalau Widya itu bisa belajar dari bersosialisasi dan saling peduli satu sama lain dengan lingkungan di sana. Nah, kalau dikasih kesempatan ulang, Widya bakal tetap ambil keputusan yang sama atau ingin mencoba pilihan sebaliknya? Tetap
memilih keputusan yang sama, tapi juga pengen explore hal-hal baru karena dulu aku lebih banyak takutnya ya, takut salah. Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang terlewat karena ketakutan itu, banyak overthinkingnya gitu. Itu banyak sekali dan itu sesuatu yang aku sesali ya. Jadi pengen memperbaiki hal itu dan pengen lebih serius saja juga di organisasi yang aku ikuti ya, Meet Strangers di Grahita karena agak susah ya kan, aku juga kerja juga. Jadi memang time manajemennya sangat hancur gitu. Ada tugas-tugas yang aku kerjain apa adanya gitu, cuman nggak terlalu serius gitu. Aku pengen memperbaiki hal itu dan tetap ada di jalan ini sih, karena menurutku ikhtiar yang bisa aku usahakan karena aku juga bekerja ya. Memang ya itu ikhtiar yang bisa aku usahakan untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan teman-teman gitu. Pengembangan diri juga dari sana, memang ikut organisasi luar kampus itu. Kalau Anissa sendiri gimana? Kalau aku sendiri, aku tetap mengambil keputusan yang sama, tidak akan merubah masa lalu karena apapun yang terjadi saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita tidak pernah gagal ataupun tidak pernah mengalami kesalahan sebelumnya, kita tidak tahu setelah ini tuh harus berbuat apa. Nah, dari situ kita belajar bahwa tidak perlu merubah masa lalu, tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Apapun yang terjadi saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi intinya belajar dan terus berdoa ya. Selain belajar, kita juga harus berdoa, intinya berusaha dan mengutamakan yang paling penting adalah kuliah. Benar. Tugas-tugas itu ya. Apalagi perantau nih, para perantau. Itu. Kalau Anissa sendiri pernah nggak sih ada hal yang bikin sadar gitu? Oh, ini pentingnya ikut kegiatan luar kampus gitu, atau ikut organisasi gitu. Kalau dari Anissa sendiri? Penting banget sih kalau menurut aku untuk kegiatan di luar kampus ya. Walaupun aku memang memilih untuk tidak mengikuti organisasi, tapi aku sangat sering mengikuti kegiatan di luar kampus ya. Apalagi semisal kita pertama minat di media kampus, bisa juga di luar kampus kita meningkat. Contohnya kalau di UNESA ada GC Media, terus meningkat lagi di TVRI, terus di acara-acara di dalam kampus, dan itu bisa memancing kesempatan di luar kampus juga di acara-acara, contohnya di Kota Kediri ataupun di sekitar UNESA. Benar sih, karena memang ada tergantung individu masing-masing ya. Ada yang menganggap penting, ada yang menganggap tidak penting juga. Tapi kalau dari aku sendiri sangat-sangat penting kalau menurut aku, karena memang aku membutuhkan hal itu seperti untuk membangun portofolio, betul, untuk mengasah skill komunikasi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman soft skills yang hanya didapat di organisasi tersebut, sadar maupun gak sadar. Aku pun mungkin dari kedua organisasi tersebut atau volunteer yang aku ikuti, aku jadi bisa lebih berkembang tanpa aku sadari gitu. Benar. Jadi kalau aku tadi lebih memilih untuk pelatihan itu. Aku juga ikut BNSP make up ya. Jadi itu bisa berpengaruh untuk diri kita sendiri. Ternyata banyak kegiatan di luar kampus. Tapi ketika kita di universitas, banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Jadi teman-teman jangan lupa selalu mengikuti informasi yang ada. Jangan sampai melewatkan kesempatan yang berharga. Rajin-rajin mencari informasi ya. Kalau bisa jangan jadi kupu-kupu, karena waktu di kuliah itu cepet banget gitu. Dan kuliah itu tidak sepanjang ketika SMA, tidak full day lah. Kuliah itu cuman sehari ada beberapa mata kuliah. Kadang hanya 1 jam. Betul. Jadi manfaatkan waktunya ini untuk kegiatan yang bermanfaat, bisa organisasi ataupun bisa mengikuti pelatihan ataupun webinar, kan itu banyak sekali ya. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Mungkin akan terasa capek, terasa lelah lah ya, tapi nanti teman-teman akan memetik manfaatnya di masa depan. Betul. Kalau Anissa dari situ bisa mendapatkan peluang kerja, peluang kesempatan, menjadi pemateri. Itu adalah hal-hal yang paling berkesan ya. Dulu pernah mengisi materi online di Kominfo seperti itu, ataupun TVRI, ataupun kesempatan-kesempatan lain lah. Jadi penting juga untuk personal branding. Benar. Jadi apapun yang sudah kita lalui, teman-teman portofolio bisa di share ya di media sosial teman-teman, karena itu bisa untuk
peluang kerja ke depannya. Personal branding itu penting banget ya di zaman sekarang. Nah, terakhir Widya, jadi kita simpulkan dengan satu kalimat. Kalau Widya dulu nih, organisasi penting gak sih? Penting, satu kata itu ya. Penting. Ya teman-teman carilah, apalagi yang masih SMA, masih semester 1, semester 2 itu belum terlambat sebenarnya. Kalian cari apa dari diri teman-teman yang ingin teman-teman gali, passion kalian di mana, kalian pengennya apa yang ingin kalian perbaiki itu kalian cari, dan nanti kalian bisa mencapai tujuan kalian itu seperti apa, apakah dari organisasi atau ikut kegiatan seperti Anissa tadi, ataupun teman-teman mau fokus akademik itu sah-sah aja gitu ya, karena tujuan teman-teman kan juga pasti berbeda-beda. Yang penting kenali diri sendiri dulu, teman-teman maunya apa, nanti bisa disimpulkan organisasi itu penting apa enggak menurut individu masing-masing. Kalau dari aku penting karena aku butuh untuk upgrade skill-skill yang bisa aku dapatkan di organisasi. Tapi tahu kapasitas juga ya teman-teman, mampu apa enggak, karena aku sendiri kan juga bekerja gitu. Jadi organisasinya tuh juga enggak bisa sembarangan. Kalian pilih-pilih yang tepat yang kalian bisa pertanggungjawabkan itu yang seperti apa. Makanya aku tidak ikut organisasi kampus seperti BM. Aku lebih milih organisasi online dan yang lain itu karena memang aku merasa aku mampu bertanggung jawabnya di situ, di samping aku bekerja ya sebagai mahasiswa dan seorang pekerja gitu. Kalau Anissa sendiri? Kalau aku ya, walaupun aku tidak mengikuti organisasi, aku katakan organisasi itu penting sesuai dengan keperluan kita, kemampuan kita. Jadi teman-teman semisal ingin ikut organisasi itu harus dari keputusan diri sendiri. Jangan sampai hanya ikut-ikut saja. Kalau yang tidak ikut organisasi, kita harus juga mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang kita utamakan? Aku bilang penting, tapi ingat diri kita dulu, perlunya apa. Jadi intinya walaupun tidak ikut organisasi, kita harus tetap berprestasi. Berprestasi dengan cara mengikuti lomba-lomba ataupun teman-teman harus ahli di bidangnya. Contohnya suka public speaking ya belajar. Contohnya suka menulis ya tekuni hal itu. Benar. Belajar dan terus belajar apapun keadaannya. Jangan lupa terus berprestasi dan berdoa. Jangan sampai menyesal di akhir ya. Karena jujur aku banyak sekali hal-hal yang aku sesali. Dan sekarang udah semester 5 tuh ngerasa udah terlambat gitu. Dan tentunya orang tua kalian juga punya harapan yang besar. Jadi jangan sampai kalian menyesali apapun. Observasi diri sendiri dulu. Pengennya apa, tujuannya apa gitu ya Kak Anissa. Jadi organisasi penting gak sih? Tergantung dari individu masing-masing. Benar. Jadi jangan sampai ikut-ikutan aja. Baik, itu tadi Student Talk versi organisasi penting gak sih? Sampai jumpa dalam Student Talk selanjutnya. Dadah.